Shalom, salam sejahtera bagi kita. Renungan harian hari ini Rabu 4 Agustus tahun 2021 diambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berikan kepada kami hikmat agar kami boleh mengerti, boleh memahami isi firman-Mu yang akan kami dengar pada kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami serahkan pemberitaan ini di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, cerita Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan ini adalah cerita yang begitu sangat saya kenal. Karena dari saya masih sekolah minggu dulu, cerita ini sudah sering saya dengar, bahkan ada lagunya. Selain di kitab Markus, cerita Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang juga diceritakan dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Kedua kitab ini sama-sama mencatat apa yang terjadi. Pertanyaannya, apa yang menarik dari kisah ini sehingga kita bisa belajar melaluinya? Mari kita perhatikan ayat yang pertama, kedua, dan ketiga yang akan saya baca. Demikian bunyinya. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Dari ketiga ayat ini kita bisa melihat betapa Tuhan Yesus begitu peduli akan keadaan orang banyak yang mengikuti Dia. Yesus mengerti kebutuhan mereka. Itulah sebabnya ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, bersama murid-muridnya ia berdiskusi untuk menemukan cara agar bisa memberi makan orang yang begitu banyak jumlahnya ini. Secara tidak langsung, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan orang banyak yang mengikuti mereka ini. Di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 yang akan saya baca demikian, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Tuhan Yesus juga mengajarkan pentingnya untuk mengucap syukur atas apa yang ada pada mereka. Karena dengan pengucapan syukur 7 roti dan beberapa ikan yang ada, ternyata cukup untuk makan 4.000 orang. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-8, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Sungguh ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Dari sesuatu yang sedikit dibagi untuk dinikmati bersama, diawali dengan ungkapan syukur, maka apa yang sedikit ini menjadi cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari beberapa hal yang kita pelajari tadi, sebagai orang percaya, kita bisa mengambil sikap untuk kita praktekkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Yang pertama, jika Yesus memiliki kepedulian yang besar terhadap kebutuhan orang lain, di mana karena kebutuhan itu hatinya tergerak oleh belas kasihan,
Maka kita orang-orang percaya yang menjadikan ia panutan dan apa yang ia lakukan sebagai keteladanan yang patut untuk ditiru, kita pun harus memiliki rasa yang sama terhadap sesama kita yang membutuhkan. Hati saya terharu melihat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Jemaat Epata Banjarmasin di tengah pandemi yang ada. Ketika ada anggota jemaat yang terpapar virus COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah atau menjalani perawatan di rumah sakit, bersama-sama jemaat saling mendoakan dan menyemangati satu dengan yang lain. Bahkan ada yang dengan tulus hati berbagi mengantarkan makanan, minuman, dan lain-lain bagi yang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Alumni SPP Jemaat Epata juga dengan sukacita memberikan diri untuk mendata, menyiapkan makanan, dan mengantar makanan bagi warga jemaat yang isolasi mandiri di rumah-rumah. Sungguh, apa yang dilakukan ini adalah bukti bahwa pelayanan kasih bagi sesama tetap dapat berjalan meskipun di tengah ketakutan dan kewaspadaan terhadap pandemi yang ada. Yang kedua, kecenderungan untuk bersikap egois ketika kita pun membutuhkan kadangkala bisa membuat kita sulit untuk mau berbagi atau memberi bagi sesama. Untungnya sang pemilik roti dan ikan dalam kisah yang ada pada Markus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-10 bukanlah orang yang pelit yang menyimpan roti dan ikan hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ketika yang sedikit itu mau dibagi, akhirnya yang sedikit itu bisa memberkati semua orang. Untuk bisa menjadi berkat bagi sesama, kita tidak harus menunggu apa yang kita punya harus banyak terlebih dahulu. Tapi kita bisa memulainya dari apa yang ada pada kita. Rasa cukup di hati kita tidak berbicara banyak atau sedikit yang kita punya. Karena rasa cukup itu akan ada di hati kita jika kita bisa bersyukur untuk apapun yang kita miliki, entah itu banyak ataupun sedikit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pandemi ini masih belum berakhir. Banyak orang mengalami masa-masa yang sulit karena hal ini. Mari kita tetap membuka hati kita untuk terus peduli kepada sesama, memberi diri kita melalui setiap tindakan kasih sekecil apapun itu yang dapat kita lakukan untuk sesama. Seraya terus berdoa, semoga kita semua bisa bertahan di tengah semuanya ini. Tetap semangat bagi jemaat yang sakit, jangan takut, jangan putus asa. Percayalah semua akan terlewati. Bagi jemaat yang sehat, terus ikuti protokol kesehatan agar kita selamat, sehat, dan orang-orang di sekitar kita pun selamat dan sehat juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.